Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa Anda aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru ya. Dan langsung saja kita mulai yuk dengan rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan hari Senin, hari pertama di minggu depan, yang juga akan menjadi minggu yang pendek karena hari transaksinya hanya 2 hari, hanya Senin dan Selasa, yaitu tanggal 10 Mei 2021. Dan perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli, apalagi ajakan untuk menjual. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan apabila Anda tertarik melihat hasil rekomendasinya, Anda silahkan lihat di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Jadi ini murni, bukan pom-pom ya. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, saham dari sektor perbankan, yaitu Bank Negara Indonesia Tbk atau kode sahamnya BBNI. BBNI sendiri hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 5.600 sampai dengan 5.750. BBNI ditutup di harga terendahnya di 5.600 mengalami pelemahan 100 poin atau 1,75%. Total transaksi yang terjadi di BBNI cukup besar, 82,07 miliar rupiah. Jadi BBNI ini sangat liquid ya. Jadi termasuk saham yang mudah untuk diperjualbelikan. Kemudian kalau kita lihat price earning ratio dari BBNI atau valuasi secara price earning ratio untuk BBNI adalah 10,95. Jadi kalau kita lihat secara price earning ratio-nya, BBNI adalah termasuk saham yang sudah cukup murah. Dan kalau kita bandingkan di antara bank-bank besar, BBNI adalah saham yang price earning ratio-nya termasuk yang sangat murah ya. Kemudian kalau kita lihat market capital-nya atau nilai pasarnya adalah 104,43 triliun. Jadi market capital-nya pun cukup besar. Dan BBNI sendiri, kalau kita lihat rentang harganya dalam 1 bulan terakhir, harga terendahnya adalah 5.525. Dengan harga tertingginya adalah 6.050. Jadi harga sekarang 5.600 secara monthly sudah cukup murah. Bahkan sudah sangat murah ya. Kemudian kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah BBNI adalah 5.250 dengan harga tertingginya adalah 6.675. Kembali harga BBNI saat ini secara year to date sudah cukup murah. Harga tertinggi BBNI selama fase COVID-19 adalah 6.750 dengan harga terendahnya adalah 3.270. Sedangkan harga tertinggi BBNI dalam 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir adalah 10.250. Investor asing hari ini terlihat melakukan net foreign buy sebesar 148,31 miliar rupiah di saham BBNI. Dengan broker CC atau Mandiri Sekuritas tampil sebagai top net buyer, sedangkan Morgan Stanley atau MS tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami BBNI tampak memiliki support di 5.525 secara price action dan resistennya adalah di 6.025. Jadi trading range kami untuk BBNI adalah dari 5.525 sampai dengan 6.025. Lalu yang kemudian kita mengambil saham yang kedua masih dari sektor finance. Kali ini adalah Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. Di mana kalau kita lihat BMRI hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 5.950 sampai dengan 6.125. BMRI ditutup di harga terendahnya 5.950 yang berarti mengalami pelemahan 125 poin atau 2,06%. Total transaksi yang terjadi di BMRI hari ini cukup besar, 195,66 miliar rupiah. Jadi BMRI adalah saham yang sangat liquid dengan price earning ratio yang tidak jauh berbeda dengan BBNI, yaitu 11,73. Dan price earning ratio ini membuat BMRI juga menjadi saham perbankan besar dengan
valuasi yang cukup murah ya. Jadi BMRI dan BBNI memang jauh lebih murah secara valuasi ketimbang BBRI dan BBCA. Market capital untuk BMRI lebih besar dari BNI, yakni 277,67 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat rentang harga BMRI selama 1 bulan terakhir, maka 5.950 ini adalah harga terendah selama 1 bulan terakhir, dengan harga tertingginya selama 1 bulan ini adalah 6.500. Bahkan 5.950 ini juga merupakan harga terendah dari awal tahun sampai saat ini atau year to date. Dan kalau kita lihat secara year to date juga, harga tertinggi BMRI adalah 7.450 yang juga merupakan harga tertinggi selama fase COVID-19. Jadi kalau kita lihat secara monthly, BMRI berada pada harga terendahnya, dan secara year to date BMRI juga berada pada harga terendahnya. Investor asing juga tampak melakukan net foreign buy sama dengan BBNI tadi sebesar 2,36 miliar rupiah di saham BMRI. Broker CS atau Credit Suisse tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, BMRI memiliki support secara price action di 5.875 dengan resistennya di 6.425. Jadi trading range kami untuk BMRI adalah dari 5.875 sampai dengan 6.425. Dan yang terakhir, kita punya saham dari sektor retail, apalagi kalau bukan Ramayana, Lestari Sentosa Tbk, kode sahamnya adalah RALS. RALS saat ini diperdagangkan di rentang harga 720 sampai dengan 750 rupiah. Dan RALS ditutup di harga terendahnya di 720, mengalami pelemahan 25 poin atau 3,36%. Total transaksi yang terjadi di RALS hari ini adalah 17,09 miliar rupiah, cukup liquid, dengan price earning ratio-nya negatif 14,91, yang disebabkan karena adanya kerugian selama fase COVID-19. Market capital atau nilai pasar dari RALS adalah 5,11 triliun rupiah. Dan RALS sendiri merupakan saham yang selama 2 minggu berturut-turut tidak pernah berada di dalam zona hijau. Jadi RALS tidak pernah mengalami zona hijau selama 10 hari perdagangan terakhir. Dan ini membuat harga RALS dalam 1 bulan terakhir harga terendahnya adalah 700, sedangkan harga sekarang adalah 720. Padahal kalau kita lihat harga tertinggi dari RALS adalah 945 secara monthly. Jadi harga RALS saat ini 720 jelas sudah sangat murah secara monthly. Sedangkan secara year to date harga terendah RALS ada di 610, harga tertingginya juga ada di 945. Jadi kalau secara year to date memang RALS tidak terlalu murah ya. Sedikit di bawah mid channel saja atau sedikit di bawah zona pertengahan harganya. Berbeda dengan kalau kita lihat secara monthly, memang RALS sudah cukup murah. Dan harga terendah RALS untuk fase COVID-19 adalah 500 dengan harga tertingginya adalah 980. Dan harga tertinggi RALS selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 1.875. Investor asing tampak melakukan net foreign sell hari ini di saham RALS sebesar 724,38 juta rupiah. Dan bagi kami, RALS memiliki support secara price action di harga 700 dengan resistennya di 810. Jadi trading range kami untuk RALS adalah dari 700 sampai dengan 810. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini, 3 buah saham buat kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting harus selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.